Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, gue mau bahas film tentang Festival Wahana Bermain, di mana terlihat 6 sahabat yang berada di sana tidak menyadari bahwa bahaya menanti mereka. Film ini berjudul Hellfest 2018. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan berlatar di sebuah tempat hiburan malam, di mana terlihat 3 remaja wanita sangat ketakutan ketika mereka memasuki wahana rumah hantu. Gara-gara panik ketakutan, salah satu wanita itu terpisah dari kedua temannya. Wanita itu memasuki jalan buntu dan bertemu dengan sosok pria bertopeng. Tidak diduga, dia adalah psikopat. Dengan tega ia membunuh dan menggantung wanita itu. Bertahun-tahun kemudian, cerita bergulir kepada 6 sahabat baik. Di antaranya yaitu ada Natalie, Brooke, Taylor, Quinn, Asher, dan Gavin. Dude, I live here now. It's awesome, right? Oh, Natalie. Oh yeah. You might actually have to pretend. Untuk merayakan malam Halloween, keenamnya sepakat untuk segera mengunjungi wahana hiburan malam yang bernama Hellfest. Kebanyakan orang tahu bahwa wahana itu cocok untuk uji nyali. Jadi wajar saja tempat itu dipenuhi oleh para pengunjung yang antusias. Terlihat kelompok sahabat ini dan pengunjung lainnya begitu senang. Sementara itu, di tempat yang sama ada seorang pria tanpa terlihat wajahnya lolos melewati pemeriksaan dan berhasil masuk ke Hellfest. Cukup berkeliling di area Hellfest, mereka berenam kemudian tertarik untuk memasuki labirin hantu yang ada di sana. Masing-masing pasangan ini memasuki ruangan yang berbeda-beda. Brooke bersama Quinn, sedangkan Taylor wanita tomboy bersama Asher. Lalu terakhir, Natalie bersama Gavin yang keduanya masing-masing mulai saling suka. Selanjutnya, kelompok ini kembali bergabung, tapi kemudian mereka berpisah kembali dengan para cowok-cowok. Natalie, Brooke, Taylor memasuki sebuah ruangan, di mana tiba-tiba muncul seorang wanita dalam kondisi ketakutan. Wanita itu dikejar oleh sosok pria bertopeng yang membawa pisau sungguhan. Wanita ini benar-benar ketakutan dan meminta pertolongan. Akan tetapi, Brooke, Taylor, dan Natalie menganggap hal itu hanyalah bagian dari pertunjukan. Setelah keluar dari labirin, kelompok ini kemudian jalan-jalan mencari hiburan selanjutnya. Namun di samping itu, Natalie sedikit khawatir melihat sosok pria bertopeng tadi yang mulai menguntitnya. Teman-teman yang lain sih nggak khawatir, karena mereka menganggap sosok pria bertopeng itu adalah bagian dari karyawannya Hellfest. Kedekatan Natalie dan Gavin semakin akrab. Di luar kesibukan sekolah, Natalie begitu bahagia bisa meluangkan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Ditambah lagi ada Gavin yang membuatnya jatuh hati. Nah, pada kesempatan ini, Natalie dan Gavin meluangkan waktu untuk berfoto bersama. Namun tanpa diduga-duga, di luar Brooke melihat sosok pria bertopeng itu diam-diam mengambil foto Natalie dan Gavin. Oh, so you're hiding now?
Brooke kehilangan jejaknya dan gagal mengambil foto itu kembali. The form school guy? Yeah, he's just going for employee of the year. Pengalaman memasuki Hellfest ternyata menyenangkan. Hiburan yang ada membuat mereka cukup menikmati. Nah, masih belum puas. Kelompok ini kemudian akan menaiki kereta hantu. Di sini Gavin berpisah dari kelompok dan mengatakan kepada mereka akan menyusul nanti. I think she's gonna give me beard lessons, so I'm gonna go get her now. really fast because she really likes you, you know? And Ternyata tujuan Gavin berpisah, ia terlebih dahulu berencana ingin membelikan sebuah boneka untuk Natalie. Saat berkeliling mencari penjual boneka, tidak sengaja Gavin menemukan tempat di mana dia bisa mendapatkan boneka secara gratis. Gavin begitu kesal karena dari tadi sosok pria itu terus mengikuti rombongannya. Tidak tahu bahwa pria itu psikopat, Gavin marah dan memperingatinya untuk berhenti. Sementara itu, teman-teman yang lain masih asik menikmati hiburan, tanpa ada yang tahu bahwa teman mereka Gavin sudah tewas. Untuk Natalie sendiri, dia merasa khawatir karena Gavin lama sekali. Si psikopat mengambil ponsel Gavin, lalu dia mengabarkan Natalie untuk tidak khawatir. Pada hiburan selanjutnya ini, Brooke dan Taylor masing-masing menaiki kereta hantu secara berpasangan. Sedangkan Natalie dia terpaksa menaiki kereta itu sendirian. Betapa apesnya Natalie, kereta yang dia tumpangi berhenti tiba-tiba. Dan pada detik itu, sosok pria bertopeng muncul untuk segera menerornya. Saat kembali, Natalie bersama sosok pria bertopeng itu serta pria bertopeng lain yang memang ternyata mereka benar-benar sungguhan karyawannya Hellfest. That's brilliant. are you kidding me? No. Fakta mulai terungkap bahwa si papat ini memakai topeng kostum yang memang seragam asli dari karyawan Hellfest. Entah dia mendapatkan topeng itu dari mana, tetapi yang jelas saat ini si papat benar-benar terus mengincar Natalie dan teman-temannya. I guess we're going with them. Singkat cerita, akhirnya Natalie dan teman yang lain mulai memasuki rumah hantu terakhir, di mana tempat itu bisa dibilang cukup begitu menyeramkan. Natalie, Brooke, dan Taylor memasuki labirin khusus wanita, sama halnya dengan para cowok-cowoknya juga. Di waktu yang sama, diam-diam si papat itu memasuki tempat di mana kelompok itu berada. Memang di dalam tempat itu cukup banyak kejutan-kejutan horor yang membuat mereka ketakutan. Tapi sialnya, salah satu kejutan membuat Natalie terpisah dengan Brooke dan Taylor. Okay, is it just me or is it getting tickly? Alright, you know what? Hal itu juga sama dialami oleh para cowok-cowok, di mana sebuah jebakan kereta membuat Quinn dan Asher terpisah. Di salah satu ruangan tertentu, Natalie bertemu si papat itu lagi. Tapi beruntungnya dia tidak menyerang Natalie, namun hanya menakutinya saja. Saat Natalie dan teman-teman yang lain sudah keluar, Asher sendirian masih terjebak di labirin rumah hantu tersebut. Sialnya, Asher tidak bisa menemukan jalan keluar. Dan apesnya, secara tiba-tiba si papat itu muncul, lalu kemudian membunuh Asher dengan cara yang begitu kejam. Natalie dan teman-teman yang lain mulai khawatir dengan Gavin, ditambah Asher yang lama sekali terjebak di dalam rumah hantu.
Sambil menunggu mereka berdua, kelompok ini menonton sebuah pertunjukan akhir yang dimana Tyler bersedia dipilih menjadi penonton sukarela. And Smythe, Your Honor. You're cute. Impressive. Dari pertunjukan tersebut, seorang algojo akan berpura-pura memenggal kepala Tyler. Semua pengunjung bersorak tanda menyukai aksi tersebut, tetapi tidak dengan Natalie. Seketika dia menjadi panik di saat ia menyadari si algojo adalah si Popat. Memang aksi itu dilakukan hanya tipuan. Akan tetapi di balik panggung, semua kru tidak menyadari bahwa si Popat itu akan segera membunuh Tyler. Okay. Beruntung alat itu hanya tipuan juga. Dengan kesempatan yang ada, Tyler berhasil lolos dan melarikan diri. Kali ini si Popat benar-benar melakukan aksinya di depan para pengunjung. Pada detik itu, seketika situasi berubah menjadi kepanikan. Terlihat si Popat itu mengejar dan berhasil membunuh Tyler dan Quinn. Menyaksikan temannya tewas di depan mata, Natalie dan Brooke berusaha mencari jalan keluar melalui rumah hantu. I think this is an exit. Dalam keadaan panik, Natalie dan Brooke berusaha tetap tenang dan mempersenjatai diri untuk melawan si Popat. We're gonna have to go through, okay? Listen. Secara colongan, si Popat itu berhasil melukai pahanya Brooke. Kemudian, Natalie dan Brooke bersembunyi di ruangan yang dipenuhi topeng-topeng. Si Popat itu begitu kuat, ia bangkit kembali dan segera mengejar Brooke. Di saat Brooke terpojok, dari tempat yang tidak terduga, Natalie muncul, lalu menusuk si Popat hingga terkapar. Sayangnya begitu polisi sudah tiba, ternyata si Popat masih hidup dan sudah menghilang. Wait, what? We're gonna keep looking, okay? Pada adegan terakhir, si Popat itu pulang dan meletakkan topeng serta fotonya Natalie di antara beberapa topeng lainnya. Lalu dia menuju ke ruangan TV, di mana terdapat gadis kecil yang begitu senang saat melihat ayahnya pulang membawakan sebuah hadiah boneka. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Hellfest. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.